Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Sabik Rifatullah. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana menggunakan sebuah sebuah aplikasi untuk mencari hadis, untuk mempermudah kita untuk mencari hadis. Oke, langsung saja. Yang pertama kita membuka dulu Chrome. Nah, nanti saya akan taruh link downloadnya link downloadnya link downloadnya di deskripsi video di bawah ya. Nah ini, jadi ini software teman-teman, jadi hanya bisa di download di laptop gitu, jadi nggak bisa di HP teman-teman. Oke, jadi nanti monggo dibuka laptopnya dan akan saya share link dari link downloadnya. Namanya Hadis Soft. Setup Hadis Soft. Nanti di sini di bawah, nah ada tulisan download. Nah ini nanti silakan diklik download. Oke, dan setelah beres pendownloadan maka akan tersimpan di layar utama laptop ini ya. Nah, selanjutnya kita buka. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja untuk mencari hadis. Misalnya untuk mencari hadis kita silakan taruh di sini nah ini di sini silakan taruh kata kuncinya apapun, dalam bahasa apapun, dalam bahasa Indonesia bisa, dalam bahasa Arab bisa gitu. Misalnya saya ingin mencari hadis tentang nikah, ini dalam bahasa Indonesia dulu. Oke, nikah. Nah, nanti dipencet ini, lalu cari. Nah, dia akan mencari terus teman-teman. Nah, jadi di sini ada sekitar, di software hadis ini ada sekitar 13 eh 14 kitab hadis, dan nanti software ini akan mencari hadis yang kita maksud di 14 kitab hadis tersebut, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, dan sampai Musnad Imam Syafi'i itu ya teman-teman. Nah ini hadis tentang nikah. Nah bisa dilihat ini angka yang di sampingnya adalah angka jumlah hadis terkait yang kita cari dalam kitab Sahih Bukhari ya. Jadi hadis tentang nikah di Sahih Bukhari ada 224 gitu. Di Sahih Muslim ada 160 itu teman-teman. Itu. Dan untuk dan untuk ini di samping, nah nanti lihat ada rantai-rantai gitu. Nah ini sanad hadis teman-teman. Nah, jadi sanadnya dari siapa. Nah dari Umar bin Khattab, terus turun ke Alqomah, turun terus. Nah di sini bisa lihat kalau ini sama sih, kalau ini cuman penjabaran aja, cuman digedein aja ininya dari akar hadis ini. Cuma kalau yang ini keterangannya, jadi keterangan dari warna-warna ini ada maksudnya teman-teman, jadi nggak sembarang warna. Maksudnya di sini ada warnanya. Kalau yang warna biru ini biru langit sahabat, gitu. Biru ini sikoh, sampai ke yang merah itu khadzab, pendusta itu teman-teman. Oke. Jadi ini hadisnya. Nah ini, oke. Ini ditutup dulu. Nah, nanti di sini di bawahnya ada komentar ijma ulama. Komentar ijma ulama tentang hadis ini apa misalnya. Nah di sini komentarnya sahih. Nah, beda lagi misalnya kalau kita carinya di kitab Musnad Imam Syafi'i atau di Al-Mustadrak, dia nggak muncul ya. Di Al-Mustadrak misalnya. Nah ini lihat. Nah di sini tadi di komentar ijma ulama. Nah di sini ada komentar bahwa hadis ini hadis. Nah ya, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Oke, itu untuk mencari hadis. Nah misalkan juga mau mencarinya pakai bahasa Arab bisa. Misalnya kita cari kata kuncinya apa ya? Rojulun misalnya.
Salah, kita ubah. Misalnya kita ingin mencari hadis yang bertemakan atau yang membahas tentang masalah laki-laki gitu. Kita cari rojulun. Oke. Nah, pencet. Nah, dia akan keluar teman-teman. Dia akan sedang berproses. Nah, ini. Oke, keluar hadis yang berkaitan dengan makna laki-laki. Oke, itu teman-teman. Dengan makna rojulun. Oke. Nah, ini untuk apa? Untuk geser ke hadis selanjutnya. Di sini pencet. Nah, Sahih Bukhari. Sini pencet lagi. Sini pencet lagi. Terus gitu ya teman-teman. Oke, itu untuk mencari hadis. Jadi dipermudah lah teman-teman. Kalau dulu kan kita untuk mencari zaman dulu untuk mencari hadis kita pakai kitab apa gitu, saya lupa namanya. Kitab dan itu harus dicari benar-benar dilihat satu-satu gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk software ini kan gampang, tinggal kita ketikkan kata kuncinya dan dipencet cari langsung dia akan keluar hadis-hadis yang kita maksud. Berikut juga beberapa 13 hadis, 13 buku-buku hadis, kitab-kitab hadis terkait gitu ya teman-teman. Oke itu. Dan di sini, nah ini apa? Ini untuk kitab-kitab hadis yang tertera di software ini ada 13, ada 14, dan ini, nah ini terkait. Misalnya kita ingin mencari hadis apa? Misalnya kita ingin mencari ilmu hadis, ingin mencari hadis Quran, hadis Qudsi, hadis mutawatir gitu teman-teman. Misalnya kita hadis Qudsi nih. Nah, di sini disebutkan jadi jumlah hadis qudsi dalam kitab-kitab yang ada di software ini ada sekitar 798. 131 di Bukhari, 80 di Muslim dan sebagainya. Oke. Dan juga hadis-hadis munqati gitu, hadis-hadis maktu, oke, yang terputus gitu. Nah, ini untuk di sini ini kalau kita mau mencari berdasarkan kategori, misalnya kategori imamnya, kategori ilmu apa, kategori ilmu umat terdahulu, kategori Al-Quran, akhlak, adat, nah itu teman-teman. Oke. Dan ini yang bintang ini untuk kalau kita mau mau membintangi hadis atau mau menyimpan sebuah hadis, tinggal dibintangnya aja. Nah itu teman-teman. Ya mungkin itu saja dari saya. Ya nanti jadi software ini ya salah satu terobosan terbaru lah agar kita dapat mempermudah kita untuk mencari hadis. Ya apapun tujuannya, apa untuk tujuan penelitian ataupun untuk tujuan apa ya gitu ya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.